teman-teman mahasiswa, tahukah kamu bahwa pelunasan pajak penghasilan adalah salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi setiap wajib pajak? Jangan khawatir, prosesnya tidak serumit yang dibayangkan. Di video ini, kita akan membahas pelunasan pajak penghasilan secara sederhana agar kamu bisa menjalankannya dengan tepat dan tanpa bingung. Pelunasan pajak penghasilan atau PPh di Indonesia tahun pajak 2025 dilakukan melalui angsuran bulanan PPh pasal 25 dan pelunasan sisa kekurangan pembayaran pada saat pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2025 di tahun 2026. Selanjutnya kita ke prosedur pelunasan PPh tahun 2025. Yang pertama adalah pembayaran angsuran bulanan atau PPh pasal 25. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, cara perhitungannya yaitu besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2025 dihitung berdasarkan PPh terutang pada SPT tahunan PPh tahun pajak di tahun 2024 yang telah dilaporkan, lalu dibagi 12 bulan. Nah, aturan terbarunya adalah melalui sistem Cortex dan peraturan Dirjen Jenderal Pajak nomor 11 /PJ/2025. Perhitungan kini wajib dilakukan di lampiran 6 SPT tahunan PPh Badan. Lalu yang kedua adalah pelunasan saat pelaporan SPT tahunan atau PPh pasal 29. Jika kurang bayar, kekurangan pembayaran ini harus dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan. Nah, untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan yaitu pada tanggal 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2026 untuk wajib pajak badan. Lalu yang ketiga ada jenis pelunasan PPh. Yang pertama adalah PPh pasal 21 atau PPh karyawan, yaitu dipotong oleh pemberi kerja, perusahaan, atau instansi pemerintah dari penghasilan karyawan setiap bulan dan disetorkan ke kas negara. Lalu yang kedua ada PPh pasal 25 atau angsuran, yaitu pembayaran secara mandiri setiap bulan untuk mengurangi PPh terhutang di akhir tahun pajak, terutama bagi WP badan dan WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu yang ketiga ada PPh final UMKM, yaitu pelaku UMKM dapat melakukan tarif PPh final 0,5% dari omset brutonya yang bisa dibayarkan secara mandiri setiap bulan atau dipotong oleh pihak lain saat transaksi. Lalu yang terakhir ada PPh pasal 23 atau jasa dan sewa. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran atau saat berhutangnya penghasilan tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya peraturan penting di tahun 2025. Yang pertama, perubahan batas waktu. PMK nomor 81 tahun 2024 mengubah batas akhir pembayaran pajak menjadi tanggal 15 setiap bulannya. Kedua, PPh final UMKM. Fasilitas PPh final 0,5% untuk wajib pajak UMKM orang pribadi rencananya akan diperpanjang masa berlakunya hingga tahun 2029. Tanpa perpanjangan, tarif 0,5 ini tidak berlaku lagi mulai 2025. Selanjutnya, tidak bisa pindah buku untuk kelebihan PPh 25. Kelebihan pembayaran angsuran PPh pasal 25 jika ada, kini hanya bisa diajukan pengembalian, restitusi, atau dikreditkan ke angsuran bulan berikutnya. Tidak bisa lagi melalui mekanisme pemindah bukuan atau PBK. Selanjutnya, contoh pelunasan PPh. Di sini, PT Maju Jaya menggunakan jasa konsultan dari CV Cerdas yang memiliki NPWP pada bulan Januari tahun 2025. Nilai jasanya sebesar 100 juta rupiah. Jenis penghasilannya adalah jasa konsultan dengan tarif PPh 23 sebesar 2% dan dasar pengenaan pajaknya sama dengan nilai jasa yaitu 100 juta rupiah. Besaran PPh 23 dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif PPh. Di sini, dasar pengenaan pajaknya ialah 100 juta rupiah dan tarifnya sebesar 2%. Sehingga besaran PPh-nya adalah 2 juta rupiah.
Jadi, PT Maju Jaya hanya membayar sebesar 98 juta rupiah kepada CV Cerdas karena sudah dikurangi dengan PPh 23 sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, pelunasan atau penyetoran pajak. Pihak yang menyetorkan adalah PT Maju Jaya dengan jumlah setor sebesar 2 juta rupiah. Disetorkan ke kas negara menggunakan kode billing. Batas waktu setor paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya. Nah, kita sampai pada tahap terakhir nih, yaitu pelaporan. Pajak yang sudah dibayarkan dilaporkan dalam SPT Masa PPh 23. PT Maju Jaya juga wajib membuat bukti potong PPh 23 dan menyerahkannya ke CV Cerdas. Batas waktu pelaporan adalah pada tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sekarang, pelunasan pajak penghasilan sudah tidak terasa rumit lagi, bukan? Dengan memahami dasar-dasarnya sejak mahasiswa, kita bisa lebih siap dan bertanggung jawab saat memasuki dunia kerja nanti. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.